Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mencoba menjelajahi misteri alam semesta yang belum terpecahkan. Tentang asal mula alam semesta, terdapat berbagai teori yang beragam dalam komunitas ilmiah. Teori yang saat ini paling diterima dan dominan adalah model Big Bang yang menyatakan bahwa sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta meledak dari sebuah singularitas, terus mengembang dan akhirnya membentuk alam semesta yang kita lihat hari ini. Namun dibandingkan dengan sejarah evolusi alam semesta, sebenarnya yang lebih menarik bagi banyak orang adalah bagaimana masa depan alam semesta. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa alam semesta segera akan beralih dari ekspansi menjadi kontraksi. Apa artinya ini bagi kita dan bagi alam semesta? Apakah ini berarti alam semesta akan runtuh? Waktu akan berbalik? Kiamat? Hari ini, mari kita bahas beberapa kemungkinan masa depan alam semesta. Sebelumnya, mari kita tinjau kembali pemahaman manusia tentang keadaan alam semesta. Kekuatan misterius yang mempercepat ekspansi alam semesta. Sebelum penemuan astronom Amerika Edwin Hubble yang menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang, banyak ilmuwan terkenal seperti Einstein dan Newton mendukung teori alam semesta yang stabil, yaitu bahwa ruang alam semesta tidak mengembang atau menyusut. Einstein bahkan memasukkan konstanta kosmologis ke dalam persamaan relativitas umum untuk memastikan alam semesta tetap statis. Namun pada tahun 1929, Hubble menemukan melalui observasi bahwa bintang-bintang di segala arah bergerak menjauh dari bumi, dan semakin jauh bintang tersebut, semakin cepat ia bergerak menjauh. Ini menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang. Teori ekspansi alam semesta segera mendapatkan tempat utama dalam astronomi. Bahkan Einstein mengakui bahwa menambahkan konstanta kosmologis dalam persamaan relativitas umum adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun dalam beberapa dekade berikutnya, perdebatan baru muncul tentang bagaimana alam semesta mengembang. Teori dominan menyatakan bahwa karena pengaruh gravitasi, alam semesta mengembang dengan kecepatan yang semakin lambat. Teori saja tidak cukup, harus ada bukti observasi nyata. Dua organisasi internasional, Proyek Kosmologi Supernova dan Tim Pencarian Supernova HiGZ, berusaha menentukan kecepatan ekspansi alam semesta dengan mengamati dan menghitung supernova tipe 1A. Mengapa supernova tipe 1A? Supernova tipe 1A adalah ledakan yang sangat terang dari bintang kerdil putih dalam sistem bintang ganda setelah mencapai akhir hidupnya. Cahaya yang dihasilkan sangat terang, sehingga mudah diamati dan dihitung dengan akurat. Kedua organisasi ini awalnya berusaha membuktikan bahwa alam semesta sedang mengembang dengan kecepatan yang semakin lambat. Namun hasil observasi mereka sangat mengejutkan. Pada 9 Januari 1998, tim Proyek Kosmologi Supernova mengumumkan dalam pertemuan American Astronomical Society bahwa alam semesta kita sedang mengembang dengan kecepatan yang semakin cepat. Orang-orang terkejut dan skeptis. Namun 2 bulan kemudian, tim pencarian supernova HiGZ juga mengumumkan hasil observasi mereka yang sama. Alam semesta sedang mengembang dengan kecepatan yang semakin cepat. Komunitas ilmiah bingung. Kekuatan misterius apa yang ada di alam semesta yang dapat melawan gravitasi dan mempercepat ekspansi alam semesta? Hingga kini, para ilmuwan belum sepenuhnya memahami fenomena ini, tetapi mereka memberi nama kekuatan ini energi gelap. Salah satu kemungkinan masa depan alam semesta berkaitan dengan energi gelap ini yang dikenal sebagai Big Rip, robekan besar. Masa depan alam semesta, Big Rip. Para ilmuwan berpendapat
bahwa terdapat energi gelap misterius di alam semesta yang tersebar merata dan mencakup sekitar 68,3% dari total massa energi alam semesta. Energi gelap ini mungkin memiliki berbagai jenis, dengan jenis yang paling menakutkan disebut energi phantom. Phantom energy memiliki energi negatif yang terus meningkat seiring waktu, dengan kepadatan yang semakin besar. Dengan kata lain, kekuatan yang mendorong ekspansi alam semesta semakin besar, sehingga pada akhirnya energi phantom akan merobek materi di alam semesta, dari galaksi hingga sistem bintang, hingga partikel mikroskopis, bahkan ruang waktu itu sendiri. Jika alam semesta mencapai tahap Big Rip, itu berarti kehancuran total. Namun, berdasarkan teori saat ini, para ilmuwan percaya bahwa meskipun energi gelap adalah energi phantom, Big Rip baru akan terjadi dalam beberapa triliun tahun, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Jika energi gelap bukan energi phantom, apakah manusia bisa tenang menikmati ketenangan abadi? Para ilmuwan menyatakan bahwa selama alam semesta terus mengembang, akan ada masalah besar. Meskipun tidak akan ada Big Rip, alam semesta akan menuju Big Chill atau Heat Death. Masa depan alam semesta, Big Chill. Apa itu Big Chill atau Heat Death? Hipotesis ini menyatakan bahwa karena alam semesta terus mengembang, jarak antar galaksi akan semakin meningkat. Dalam 100 miliar hingga 1 triliun tahun, bintang-bintang di alam semesta masih bisa terbentuk dan berkembang normal. Tetapi dengan jarak antar bintang yang semakin jauh dan gas yang diperlukan untuk pembentukan bintang semakin habis, bintang akan berhenti bersinar. Ketika bahan bakar bintang terakhir habis, alam semesta akan jatuh ke dalam kegelapan total. Pada saat itu, lubang hitam akan mendominasi alam semesta, menelan semua materi di sekitarnya dan saling bertabrakan dengan bergabung. Namun, ini belum selesai. Lubang hitam juga akan menghilang karena radiasi Hawking. Suhu alam semesta akan terus menurun hingga mencapai nol mutlak, yaitu minus 273,15 derajat Celcius, dan seluruh alam semesta akan menjadi sepi tanpa aktivitas dan kehidupan. Para ilmuwan menyatakan bahwa dalam keadaan adanya energi gelap, Big Chill bisa terjadi terlepas dari struktur ruang alam semesta. Bahkan tanpa adanya energi gelap, jika struktur alam semesta datar atau terbuka, Big Chill juga akan terjadi. Namun para ilmuwan juga mengingatkan kita untuk tidak terlalu khawatir. Menurut perhitungan mereka, jauh sebelum alam semesta mencapai Big Chill, bumi akan tertelan oleh matahari yang berkembang menjadi raksasa merah. Jadi, sebelum khawatir tentang Big Chill, manusia perlu mempertimbangkan bagaimana menghindari bencana tertelan matahari. Kedua skenario masa depan alam semesta ini didasarkan pada asumsi bahwa alam semesta terus mengembang. Namun beberapa ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa alam semesta mungkin tidak akan terus mengembang. Kontraksi alam semesta. Pada tahun 2022, sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) menyatakan bahwa alam semesta segera akan berhenti mengembang. Artikel ini membandingkan proses ekspansi alam semesta dengan mobil yang melaju setelah lampu merah. Pada awalnya, pengemudi menekan pedal gas sepenuhnya, tetapi kemudian melonggarkan tekanan pada pedal. Ini menyebabkan kecepatan ekspansi alam semesta paling cepat pada awalnya, tetapi kemudian perlahan-lahan menurun. Pada akhirnya, kecepatan ekspansi alam semesta akan berhenti dan alam semesta akan mulai menyusut. Penelitian baru ini menggunakan model CDM, pelambatan yang didorong oleh energi gelap, QSCCDM, untuk menghitung bahwa alam semesta akan berhenti mengembang dalam 100 juta tahun,
yang dalam skala waktu alam semesta yang biasanya diukur dalam miliaran tahun benar-benar segera. Dan dari keadaan keseimbangan ini hingga alam semesta menyusut akan memakan waktu sekitar 100 juta tahun lagi. Lalu, apa arti kontraksi alam semesta bagi kita? Para ilmuwan mengatakan, itu berarti akhir dari alam semesta mungkin adalah Big Crunch, remukan besar. Dari namanya saja sudah terdengar tidak menyenangkan. Masa depan alam semesta, Big Crunch. Teori Big Crunch menyatakan bahwa alam semesta akan menyusut di bawah pengaruh gravitasi dan ruang waktu yang pernah mengembang akan kembali menyusut. Galaksi dan bintang akan semakin dekat dan saling bertabrakan, membuat alam semesta semakin padat. Dalam kondisi ini, apakah planet alien yang jauh dari bumi akan lebih mudah ditemukan? Apakah akhirnya alien akan muncul? Ini masih menjadi pertanyaan besar bagi para ilmuwan dan pengamat. Secara gambaran besar, alam semesta akan mengalami perubahan signifikan. Dengan bintang-bintang yang terus bergabung, panas di alam semesta akan semakin banyak, membuatnya semakin panas. Bersamaan dengan ledakan bintang, alam semesta akan dipenuhi dengan lubang hitam yang akan menyerap semua materi di sekitarnya, termasuk lubang hitam lainnya. Akhirnya, alam semesta akan menjadi satu lubang hitam besar yang menarik semua materi ke dalam satu titik kecil dan padat, mirip dengan singularitas dalam teori Big Bang. Teori Big Crunch menyatakan bahwa alam semesta akan berakhir dalam ledakan besar dan kemudian memulai siklus alam semesta baru. Fenomena ini mungkin akan berulang selamanya. Melihat semua ini, kita mungkin merasa sedikit tertekan. Menurut prediksi ilmuwan, baik alam semesta mengembang atau menyusut, akhirnya ia akan hancur, hanya berbeda dalam cara. Seperti manusia yang memiliki siklus lahir, tumbuh, tua dan mati, alam semesta juga mengikuti siklus terbentuk, berkembang, merosot dan hancur. Sebenarnya, Taoisme di Tiongkok memiliki pepatah yang menyebut tubuh manusia sebagai alam semesta kecil. Artinya struktur dan prinsip kerja tubuh manusia sama dengan alam semesta. Jika dipikir-pikir, ada banyak kesamaan. Misalnya, kelahiran manusia mirip dengan kelahiran alam semesta. Setelah itu, manusia tumbuh seperti alam semesta yang mengembang. Ketika manusia mencapai usia tertentu, mereka mulai menua, seperti alam semesta yang memasuki jalan kehancuran. Tubuh manusia selalu menjalani proses metabolisme, sedangkan alam semesta selalu mengalami ledakan dan kelahiran bintang. Manusia selalu mencari misteri alam semesta, tetapi semakin banyak yang diteliti, semakin sedikit yang kita ketahui. Banyak teori telah diajukan, tetapi tampaknya tidak ada yang bisa menjelaskan sepenuhnya kebenaran alam semesta. Ini sebenarnya tidak sulit dipahami. Jika alam semesta kita yang besar ini mirip dengan tubuh manusia, dan galaksi kita hanyalah sel dalam tubuh ini, bagaimana kita bisa memiliki kebijaksanaan untuk mengintip seluruh tubuh? Jika kita tidak bisa melampaui sistem keseluruhan dan melihatnya dari perspektif Tuhan, kita mungkin tidak akan pernah melihat kebenarannya. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.